Bab 272. Dewa Nyata. Aula Dewa Nyata. Toh sudah datang, jadi harus mengunjungi Aula Dewa Nyata. Kalau enggak, bagaimana bisa menyombongkannya ketika keluar nanti? Kalau dia bisa memasuki Aula Dewa Nyata, maka dalam arti tertentu, dia melampaui ayahnya. Lagi pula, ayahnya nggak bisa memasuki Aula Dewa Nyata ketika itu. Pria berkemeja biru nggak menolak. Melihat Sander Ye di depannya, dia tersenyum ramah. Dia suka cucu ini. Master di sekitar Aula Dewa Nyata menatap Sander Ye dan kakeknya. Mereka merasa lagi menghadapi musuh tangguh. Tentu saja, mereka nggak takut pada Sander Ye, melainkan pada pria berkemeja biru. Satu tebasan dari tubuh kloning saja bisa melumpuhkan Kaisar Agung. Betapa mengerikannya kekuatannya. Tapi belasan aura yang mengerikan muncul di Aula Dewa Nyata. Pria berkemeja biru itu tetap tenang. Kaisar Agung yang terjepit oleh energi pedang berujar, "Mundur. Mundur." Dia tahu nggak ada seorang pun yang bisa menghentikan pria berkemeja biru itu. Kalau menghentikannya dengan paksa, pengorbanan mereka akan sia-sia. Sesudah mendengar ucapan Kaisar Agung, para master di Aula Dewa Nyata mundur, biarpun enggan. Maju saat ini, hanya bisa dikatakan nggak berotak. Sander Ye menarik pria berkemeja biru ke Aula Dewa Nyata. Aula Dewa Nyata sangat luas. Hanya ada satu patung wanita di aula. Wanita itu bergaun linen sederhana dengan rambut dikepang. Dia memeluk seekor kucing. Dewa Nyata. Sander Ye menatap patung itu dengan tegang. Dia tahu ini adalah dewa alam semesta nyata yang tak terkalahkan. Sander Ye menatap pria berkemeja biru, "Kakek, bisa mengalahkan dia." Pria berkemeja biru tersenyum, "Tebak." Sander Ye tersenyum, "Kakek nggak terkalahkan." Haha. Pria berkemeja biru itu tertawa, lalu melirik patung itu sembari diam. Sander Ye penasaran jadi terus bertanya, "Berapa tebasan untuk membunuh dia?" Pria berkemeja biru itu mengusap kepala Sander Ye, lalu berujar sembari tersenyum, "Aku tahu apa yang kamu rencanakan, tapi biar ku beritahu, wanita ini nggak sederhana, dia memang makhluk dewa yang mengesankan. Tentu saja, kalau dia berani menindasmu, kakek akan maju. Waktu itu, aku nggak akan peduli tentang hal lain, nggak ada yang bisa menyentuh cucuku." Sander Ye tersentuh oleh ucapan pria berkemeja biru. Dia mengakui kakek ini. Orang-orang cakap lainnya di leluhur dia akan akui semua. Pria berkemeja biru berujar lagi, "Titik awalmu sangat tinggi, jadi harus lebih stabil. Kamu harus menghadapi banyak hal sendirian. Lagi pula, kamu harus menempuh jalanmu sendiri. Mengerti?" Sander Ye mengangguk. Berjalan sendiri. Tergantung situasi. Dalam situasi sekarang, dia nggak boleh berjelaan sendiri. Melihat ekspresi Sander Ye, pria berkemeja biru itu menggeleng sembari tersenyum, "Kamu ini lebih banyak ide dari ayahmu." Sander Ye bimbang, lalu berujar, "Pada tingkat tertentu, apa Orabek akan menatap semua makhluk hidup dan segala sesuatu dengan acuh tak acuh?" Pria itu terkejut, "Kenapa berpikir begitu?" Sander Ye berujar, "Itu tertera di buku." Pria berkemeja biru tersenyum, "Memang benar." Dia melirik Sander Ye, "Menurutmu Kaisar Agung sangat kuat, bukan?" Sander Ye mengangguk. Kaisar Agung sungguh keterlaluan. Sekalipun dia ada pedang Hangdao, tetap bukan lawannya. Pria berkemeja biru menatap Kaisar Agung yang terjepit di luar.
lalu berujar sembari tersenyum, orang ini termasuk paling kuat di alam semesta ini, tapi di mataku, dia bagai semut. Kalau dia nggak menindasmu yang masih junior, dia nggak akan menarikku keluar untuk beraksi. Sander Ye diam. Apa kakek lagi pamer? Nggak. Menurut dia, kakeknya beneran hebat. Pria berkemeja biru berujar lagi, kultivasi itu bagai minum air. Dingin atau hangat hanya dirasakan sendiri. Hidup butuh proses, kamu harus mengalaminya. Seperti kekuatanmu yang meningkat pesat sejak keluar dari Guanxuan, kan? Sander Ye mengangguk, ya. Itu benar, biarpun dia banyak menderita, kekuatan dia juga meningkat pesat. Pria berkemeja biru tersenyum, kalau aku beraksi untukmu sejak awal, apa kamu akan meningkat? Sander Ye diam. Pria berkemeja biru itu tersenyum, suka duka, perpisahan dan pertemuan, semua harus dialami. Kalau nggak mengalami perpisahan, nggak akan ada nikmatnya saat bertemu kembali. Kalau nggak mengalami kematian, nggak akan tahu betapa berharganya hidup. Dia tersenyum, lalu berujar, ucapan yang halus sama sekali nggak menyenangkan. Sederhananya, menurutku selama kamu nggak dipukuli sampai mati, kamu harus lebih banyak menderita, sehingga kamu bisa tumbuh lebih cepat. Sander Ye diam. Dia menemukan ide kakeknya agak ekstrim. Sekarang dia mengerti kenapa ayah dan kakeknya berselisih. Kalau ini ayahnya, dia bahkan nggak mau mengakuinya. Keterlaluan. Tentu saja, dia tahu kakeknya mungkin terstimulasi ketika muda, atau mengalami masa kecil yang mengenaskan. Itu sebabnya ini begitu ekstrim. Pria berkemeja biru menepuk debu di bahu Sander Ye, lalu berujar, biarpun niat awal aku baik, tapi metodeku terlalu ekstrim, karena ada beberapa hal yang nggak boleh diserahkan padanya. Ini sesuatu yang kusesali. Sander Ye tersenyum, masih ada kesempatan untuk memperbaiki. Pria berkemeja biru itu tertegun, lalu berujar, perbaiki. Sander Ye mengangguk, ya. Biarpun masalah anak nggak bisa diperbaiki, bukankah masih ada cucu? Kita bisa lebih banyak berkomunikasi untuk meningkatkan hubungan. Pagoda kecil. Mendengar ucapan Sander Ye, pria berkemeja biru itu pun mengakak. Sesudah tertawa sejenak, dia melirik Sander Ye, lalu menggelengkan kepala sembari tersenyum. Orang ini lebih licik dari ayahnya, kayaknya dia belum cukup menderita. Sesudah memikirkannya, pria berkemeja biru mengirimkan suara energi Xuan pada pagoda kecil, biarkan bocah ini lebih menderita. Jangan biarkan dia jadi mencolok, bocah ini berpotensi menjadi kaisar pencari dukungan. Pagoda kecil segera berujar, ya, bagus sekali. Dia mendukung total. Sander Ye bertanya, kakek, apa pendapatmu? Pria berkemeja biru menatap Sander Ye, bagus sekali. Memang waktunya kita berkomunikasi dengan baik untuk meningkatkan hubungan. Sander Ye segera mendorong, kakek, bisakah tinggalkan informasi kontak? Kalau aku bertemu, maksudku, kalau aku merindukanmu, aku bisa menghubungimu kapan saja. Pria berkemeja biru itu mengedip lalu berujar, kalau kamu mau menghubungiku, tanyakan saja pada pagoda kecil, dia tahu caranya. Sander Ye sedikit bimbang. Tuan pagoda sangat nggak bisa diandalkan. Suara keras terdengar dari kejauhan. Sander Ye menatap pria berkemeja biru, kakek belum melihat kakak perempuanku. Temui dia. Pria berkemeja biru itu mengangguk, ya. Sesudah mengatakannya, kakek dan cucu itu berjalan keluar. Ketika meninggalkan aula, Sander Ye menoleh dan melirik ke patung dewa nyata.
Lain kali kalau bertemu wanita ini, dia harus bersikap mesum, jangan bersikap keras. Salah. Sander Ye tersipu, ucapannya terlalu cabul. Dia disesatkan oleh Tuan Pagoda. Sesudah meninggalkan aula, pria berkemeja biru mendongak ke angkasa. Angel Ye dan orang reinkarnasi itu masih bertarung. Kekuatan orang reinkarnasi itu memang mengesankan. Bahkan ketika menghadapi Angel Ye yang mengerikan, dia nggak kalah. Seakan menyadari sesuatu, orang reinkarnasi itu menoleh pada pria berkemeja biru di bawah, energi pedang pun melesat. Jelek. Sebelum pria itu sempat bereaksi, dia dipaku pedang. Pria itu heran. Siapa dia? Ada apa dengan dia? Pikirannya kosong. Angel Ye melihat ke bawah. Ketika dia melihat pria berkemeja biru, dia tertegun. Pria berkemeja biru melambaikan lengan baju. Angel Ye muncul tepat di depan dia dan Sander Ye. Angel Ye menatap pria berkemeja biru sembari diam. Sander Ye menghampiri Angel Ye dan menarik lengan baju dia, panggil kakek. Angel Ye menatap pria berkemeja biru sembari diam. Sander Ye segera berujar, kakek baru saja membunuh seorang kaisar agung dalam sekejap. Angel Ye melirik kaisar agung yang terpaku, setelah bimbang, lalu berujar, kakek. Sander Ye menyeka keringat dingin, intuisinya mengatakan padanya bahwa ada yang salah dengan kakaknya, dia kayaknya mau memukul kakek. Pria berkemeja biru menatap Angel Ye, lalu tersenyum, apa garis keturunanmu sudah bangun? Angel Ye mengangguk, ya. Pria berkemeja biru berpikir sejenak, lalu mengarahkan jarinya, setetes darah masuk ke tengah alis Angel Ye. Bang! Dalam sekejap, sinar darah keluar dari tubuh Angel Ye, sinar darah membubung menuju awan, seluruh langit jadi lautan darah. Sander Ye tampak khusyuk, aura garis keturunan ini mengerikan. Pria berkemeja biru menatap Angel Ye yang matanya bagaikan darah sembari tersenyum, aku sudah tingkatkan kekuatan garis keturunanmu. Adapun seberapa jauh itu bisa ditingkatkan pada akhirnya, itu tergantung dirimu. Angel Ye mengepalkan tangan, menekan rasa permusuhan dan niat membunuh. Sesudah sesaat, dia menatap pria berkemeja biru, terima kasih. Pria berkemeja biru menatap Angel Ye sembari tersenyum, kamu tampak nggak puas denganku. Angel Ye berujar, nggak berani. Pria berkemeja biru itu tersenyum, kamu sebagai anggota keluarga yang, kalau kamu nggak puas, kamu boleh katakan, kakekmu nggak picik. Angel Ye melirik pria berkemeja biru, lalu berujar, menara penjara alam bilang kakek pernah nggak peduli dengan hidup atau mati ayahku, jadi hidup ayahku sangat menyedihkan, apa itu benar? Menara penjara alam. Pria berkemeja biru itu berkedip, lalu membuka telapak tangan dia, menara penjara alam terbang ke tangan dia. Pria berkemeja biru menatapi menara penjara alam, pagoda ini agak ketinggalan zaman. Biar ku bantu rakit, agar lebih nyaman kamu gunakan. Dia menyatukan jari-jarinya, sinar-sinar pedang dalam jumlah nggak terbatas jatuh ke menara penjara alam. Cek-cek. Dalam sekejap, menara penjara alam terbungkus sinar pedang. Dia mengendalikan kekuatan dengan sangat baik. Setiap sinar pedang hanya meninggalkan bekas pedang, tapi nggak merusak. Segera, Sander Ye dan Angel Ye mendengar teriakan. Kakak beradik itu diam. Pria berkemeja biru menatap kakak beradik sembari tersenyum. Nggak apa-apa. Prosesnya agak menyakitkan, nanti juga baik-baik saja. Tapi jeritannya kian keras dan melengking. Kakak beradik berdiri diam.
Pagoda kecil diam. Keluarga kalian benaran profesional dalam menjebak pagoda. Bersambung.